Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Cynthia. Kakak akan menemani kalian belajar biologi secara virtual. Nah, sebelumnya kalau kalian ingin kenal dengan kakak, kalian boleh lihat Instagram di Cynthia RGN, atau selain di YouTube Bintang Guru ini, kalian juga bisa melihat video yang kakak buat di channel YouTube-nya, yaitu Cynthia Regina. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan fokus ya, agar materi mudah diingat. Oke, kali ini kita mempelajari tentang pembelahan sel. Di pembelahan sel ini kita mempelajari banyak sekali ya. Nah, untuk pertemuan pertama di bab pembelahan sel ini, kita mempelajari tentang siklus sel dan amitosis. Next, kita belajar ke siklus sel. Nah, siklus sel ini pada sel eukariotik terdiri atas fase interfase dan fase M atau mitosis. Nah, selain mitosis juga ada fase sitokinesis. Nah, sebagian besar pada masa hidup sel berada pada tahap interfase. Nah, bisa dilihat ya di sini. Jadi, yang paling dominan itu adalah pada fase interfase. Nah, pada fase interfase ini tidak terjadi pembelahan dan inti sel umumnya tidak terlihat. Jadi, interfase ini memiliki 3 tahap loh. Yang pertama ini ada G1, yang kedua ada S, dan yang ketiga ada G2. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu fase G1. Nah, fase G1 ini terjadi selama 11 jam. Nah, fase ini merupakan fase yang paling panjang daripada fase interfase yang lain seperti S atau G2. Nah, di sini itu terjadi antara akhir mitosis dan awal fase S. Jadi di sini di awal fase S ya, sebelum fase S. Nah, fase ini tidak terjadi sintesis DNA, namun RNA. Nah, makanya di sini interfase sebenarnya bukan fase istirahat loh, karena terjadi proses sintesis protein. Selanjutnya, menjelang fase akhir dari G1 ini, enzim yang dipakai untuk sintesis DNA menjadi aktif. Selanjutnya, setelah aktif, langsung ke fase S. Nah, fase S ini terjadi selama 8 jam. Nah, di sini itu bisa dilihat di gambar ada DNA replication. Oke, di sini itu fase S ini tempatnya DNA bereplikasi dan sel membuat duplikat dari kromosom. Oke, setelah fase S selesai, sel masuk ke fase G2. Nah, fase G2 ini merupakan fase interfase yang terakhir. Yang pertama kan tadi G1, lalu yang kedua itu ada S, dan yang ketiga itu fase G2. Nah, ini tuh fase G2 ini fase terakhir interfase dan terjadi selama 4 jam. Nah, pada fase ini sintesis protein meningkat sebagai langkah akhir persiapan sel untuk membelah. Jadi, sebelum fase mitosis, di fase G2 ini itu fase sel untuk bersiap-siap membelah ya. Nah, fase ini disebut GAP karena adanya jeda antara sintesis DNA dengan mitosis. Nah, di sini ada sintesis DNA. Nah, dan dengan mitosis. Jadi di sini ini sintesis DNA kan. Nah, di sini mitosis. Jadi yang menjeda dari antara sintesis DNA dengan mitosis ini adalah fase G2 ya. Nih, persiapan untuk mitosis. Ya, kita next. Jadi ini tuh kalau di total fase interfase ini terjadi selama 23 jam loh. Nah, lalu di sini itu kan mitosis. Nah, di mitosis ini kita akan membahas di video selanjutnya. Jadi sebelum ke mitosis dan
meiosis, kalian harus tahu nih, ternyata ada loh pembelahan amitosis. Nah, pembelahan amitosis ini merupakan pembelahan biner. Jadi amitosis ini dikenal dengan kata lain adalah pembelahan biner. Nah, bisa dilihat di gambar ini, gambar GIF yang gerak ini ada sel apa coba? Nah, itu adalah amuba. Nah, amuba itu yang asalnya selnya satu, lalu membelah dengan menduplikasikan dulu intinya. Nah, jadi membelah, jadi menjadi dua. Nah, pembelahan amitosis ini merupakan tipe pembelahan yang tidak melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi, di pembelahan amitosis ini tahapannya itu secara langsung atau tidak dengan fase-fase tertentu. Jadi di sini itu terjadi pada organisme bersel satu. Nah, pembelahan ini berlangsung lebih cepat dan fasenya lebih sedikit. Nah, kenapa lebih cepat? Ya karena organisme ini membelah dengan secara langsung ya. Jadi tidak ada fase-fase tertentu. Nah, pembelahan amitosis ini paling banyak dijumpai pada hewan uniseluler seperti amuba, paramecium, euglena atau kelompok protista, dan jenis hewan prokaryotik seperti bakteri. Nah, jadi kalian di kelas 10 kan sudah belajar ya tentang organisme bersel satu dan jenis hewan prokaryotik yang tidak memiliki membran inti. Nah, contoh hewan yang melakukan pembelahan secara amitosis adalah, contohnya ini ada paramecium, lalu ada euglena, dan ada amuba. Jadi sebenarnya banyak sekali organisme, namun yang dijadikan contoh ini hanya hewan tiga ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini, mereka ini mempunyai ciri yang khas ya dari masing-masingnya. Nah, ini amuba yang tadi kita lihat di GIF sebelumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada proses pembelahan amitosis. Nah, jadi kan tadi kita lihat GIF-nya, jadi di sini kita dijelaskan ya. Nah, jadi misalnya ini bakteri. Nah, si bakteri ini memiliki ada kromosom, jadi dia itu bisa diibaratkan di sini tuh ada memiliki kromosom bakteri, lalu memiliki membran plasma dan memiliki dinding sel. Jadi kalau dinding bakteri itu kan namanya peptidoglikan ya, jadi mereka itu sudah mempunyai dinding selnya. Nah, lalu dia itu melakukan duplikasi kromosom, karena untuk pembelahan ini juga walaupun secara langsung tapi mereka itu di intinya ini berduplikasi dulu. Nah, jadi seperti ini, setelah berduplikasi jadi intinya itu menjadi ada dua. Nah, bisa dilihat di sini, ini tuh ada intinya yang hitam ya, itu tuh intinya. Oke, lanjut. Nah, setelah membelah menjadi dua intinya, lalu pertumbuhan berlanjut dari sel. Nah, setelah kromosom, lalu yang bisa diibaratkan badannya ya. Nah, badannya ini membelah menjadi dua. Jadi berlanjut dari sel. Oke, setelah seperti ini, bakteri tersebut membelah menjadi dua sel. Nah, seperti ini. Jadi setelah fase-fase amitosis tadi yang terakhir ini, si bakteri itu membelah menjadi dua bagian. Nah, walaupun emang tidak
memiliki fase-fase tertentu, tapi yang harus diketahui bahwa si kromosomnya ini berduplikasi dulu, jadi tidak langsung membelah ya. Nah, per stepnya itu seperti ini. Jadi intinya dulu, lalu badannya, dan jadi 2. Nah, ini tuh pada bakteri. Lalu pembelahan biner membujur pada euglena. Nah, selanjutnya ini ada euglena. Nih, bisa dilihat ya, di sini tuh euglena itu 1. Nah, setelah itu nih, pada intinya ini dia itu membelah menjadi 2. Nih, bisa dilihat, jadi si ekor cambuknya juga atau flagel, kalian bisa lihat ini tuh sudah tumbuh menjadi 2 dari 1. Nah, lalu step per step kembali berbentuk hati. Nah, ini itu proses membelah si badan euglena tadi. Nah, setelah ini dia itu membelah menjadi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh sama seperti bakteri ya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Mereka ini termasuk ke dalam pembelahan amitosis. Nah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga adik-adik paham.